Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yogi Dirgantara dengan NIM 23250555 dari jurusan Sistem Informasi Maksum University. Untuk di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil proyek UAS saya di mata kuliah pemrograman Java. Yang dimana di sini saya membuat sistem informasi penjualan dari sebuah perusahaan yang hanya digunakan oleh perusahaan tersebut. Oke, sekarang kita lanjut. Pertama, kita masuk ke dalam database. Kita melihat dulu. Nah, di dalam ini saya membuat DB UAS Java. Dengan di dalam itu terdapat beberapa tabel. Yang dimana pertama itu ada tabel barang. Tabel barang di sini itu sebagai untuk stok barang atau penyimpanan barang dari perusahaan. Kemudian ada tabel laporan, dan laporan di sini digunakan untuk kinerja dari atau hasil akhir dari pembelian ataupun penjualan di perusahaan ini. Kemudian ada tabel pelanggan untuk mengumpulkan data pelanggan yang diinputkan oleh nanti bagian administrasi di perusahaan. Kemudian ada tabel transaksi. Tabel transaksi ini itu di sini ada jenis transaksi pembelian dan juga penjualan. Yang dimana pembelian itu artinya perusahaan membeli ke supplier, dan juga penjualan itu artinya menjual ke customer. Kemudian ada tabel user. Tabel user di sini itu bagian administrasinya. Oke, sekarang kita lanjut ke NetBeans-nya. Kita buka NetBeans-nya. Oke, nah ini untuk pertama, ini saya membuat project yang namanya project UAS. Oke. Di dalam project UAS ini saya terdapat beberapa frame, yang mana ada frame barang, bulanan, laporan harian, login, pelanggan, pembelian, penjualan, dan juga menu utama. Oke, sekarang kita pertama-tama kita masuk ke login. Oke, nah di sini halaman loginnya kurang lebih sama dengan desain tadi. Halaman login di sini itu diambil dari tadi tab user. Kita coba login dengan username atas nama Dirgantara, karena saya sudah membuat satu database di tab user ini. Kita login. Nah, sekarang login berhasil. Selamat datang Dirgantara. Oke, nah ini masuk ke halaman menu utama. Ini untuk halaman menu utamanya. Ini ada di atasnya ada sistem informasi penjualan Yogi Dirgantara. Oke, dengan di sini ada beberapa menu dan juga submenu di dalamnya. Ada file dengan menu di dalamnya, logo sheet, kemudian master, barang, pelanggan, user di dalamnya, kemudian transaksi di dalamnya, ada pembelian, penjualan. Kemudian laporan, ada harian, bulanan, dan juga utility, backup, dan restore. Oke, sekarang pertama kita coba di bagian halaman menu master, yang dimana itu ke tabel barang juga, ke bagian halaman barang. Oke, nah, sekarang masuk. Nah di sini ini halaman barangnya. Ini kita kurang lebih punya 10 barang yang sudah ada di perusahaan ini. Kita coba input barang baru dengan melanjutkan kode ID barang, berarti A011. Oke, A011 dengan atas nama di sini tuh nama barangnya misal iPhone 11 misal. Kita stoknya ada kurang lebih samain aja, kita bikin 20.000. Harga belinya misal kita 8 juta. Oke, misal harga jualnya kita 8,5 juta misal ya. Oke, sekarang kita langsung tambah data. Nah, data iPhone tadi ya, barang tadi sudah ditambahkan ini tuh. Misal kita mau coba untuk mengedit, misal edit stoknya misal jadi 2000 kita edit. Nah, perubahan stoknya kita sudah ada. Oke, ini untuk di halaman tabel data barang, di halaman barang. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman pelanggan. Nah, halaman pelanggan di sini itu sebagai halaman untuk menginputkan data pelanggan, yang dimana data pelanggan yang sudah ada di perusahaan. Di sini itu untuk fungsinya sebagai nanti misal ada follow up tentang produk baru ataupun promosi ataupun mengenai iklan-iklan dari perusahaan seperti itu. Misal kita coba masukkan ID pelanggan baru. Misal saya sebagai
bagian administrasi dari perusahaan, misal atas nama Kevin, misal alamatnya Jalan Mekar, misal kemudian teleponnya. Lanjut ke bagian email, gmail.com. Sekarang kita tambahkan, data sudah berhasil ditambahkan. Atas nama Kevin itu sudah masuk ke dalam data pelanggan dari perusahaan. Jadi nantinya bisa mudah untuk memfollow up dengan menggunakan nomor telepon ataupun melalui Gmailnya, seperti itu. Oke, ini di halaman form pelanggan. Dan misal atas nama Kevin tadi itu ada perubahan alamat jalannya, misal Jalan Mekar Arum, misal Jalan Mekar Arum. Kita edit, nah data berhasil diupdate. Nah otomatis alamatnya sudah berubah seperti itu. Oke, sekarang lanjut kita ke bagian transaksi. Ini di bagian halaman transaksi itu. Sebelumnya untuk bagian user saya tidak membuat halamannya karena tabel user gitu kita hanya ada satu dan itu pun hanya misal di bagian database-nya saja gitu, tidak ditampilkan ke dalam aplikasi ini. Oke, lanjut sekarang di halaman transaksi. Untuk halaman transaksi kita ada pembelian dan penjualan. Kita masuk dulu pertama ke halaman pembelian. Nah, kita masuk ke halaman pembelian. Nah, ini di halaman pembeliannya. Bahwa di sini tuh sudah terdapat beberapa data transaksi pembelian. Nah, pembelian ini di sini masuknya ke dalam pengisian stok barang dari perusahaan. Jadi pembelian di sini itu pembelian oleh perusahaan terhadap supplier ke perusahaan kita gitu. Seperti itu. Jadi ini ada pembelian. Nah, ini tadi ada pembelian. Oke, sekarang kita coba misal pembelian baru Tepem. Oke, ada transaksinya Tepem 13, berarti kita tanggalnya misal tanggal 12. Kemudian namanya atas nama Roni, misal atas nama Roni. Oke, kita jadi transaksinya di sini pembelian. Nah, kita coba misal ini pembelian iPhone 11. Tadi kan baru diinput kan. Kita misal membeli 3 buah gitu. Oke, kita tambahkan. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, ini muncul atas nama Roni di tanggal 12 di bulan 1. Ini ID transaksi ke-13 dengan pembelian. Mohon maaf, untuk atas nama Roni itu Roni sebagai pegawai dari perusahaan kita yang diberi kewenangan untuk membeli stok barang di iPhone 11 ini. Oke, seperti itu. Oke, ini untuk di halaman form pembelian. Jadi form pembelian hanya digunakan untuk pembelian terhadap kepada supplier. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman penjualan. Nah, untuk di halaman penjualan, ini halaman penjualannya. Penjualan di sini adalah kebalikan dari halaman pembelian tadi. Untuk penjualan di sini barang kita terjual kepada customer itu. Dan di sini ada nama dan juga tanggal transaksinya kapan, nama barangnya dan jumlah barang yang dibelinya. Seperti itu. Misal ini untuk nama di sini bukan nama pegawainya lagi, tapi nama dari customernya, nama dari customer yang membelinya. Seperti itu. Misal kita bikin ada form penjualan baru. Kita masukin Tepem 14 berarti. Kita masuk tanggalnya, misal tanggal 15 atas nama Putri, misal atas nama Putri. Oke, misal jenis transaksi di sini adalah penjualan. Misal pembelian di iPhone 11 sejumlah 3 buah. Misal tambahkan. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, di form penjualannya itu muncul yang dimana muncul atas nama Putri di penjualan di iPhone 11 dengan jumlah 3 tanggal 15. Ini ID transaksi dari form penjualannya. Nah, ada form penjualan ini tuh sebagai transaksi penjualan. Oke,
Oke, baik, sekarang tadi setelah di halaman penjualan, di transaksi pembelian dan penjualan, sekarang kita masuk ke halaman laporan. Nah, laporan di sini tuh sangat penting untuk perusahaan, yang dimana untuk sebagai acuan meningkatnya jumlah keuntungan ataupun kerugian di perusahaan. Sekarang misal ini dia laporan harian. Nah, sudah muncul laporan harian. Nah, di sini udah muncul laporan harian. Nah, laporan harian di sini itu termasuk ke laporan pembelian dan juga penjualan. Yang dimana ini ada jenis transaksinya pembelian dan penjualan. Nah, misal kita cari data pembelian aja, laporan harian dari pembelian. Nah, ini muncul beberapa pembelian dengan tanggalnya tersebut, dengan tanggal-tanggal tersebut. Ini sebagai laporan hariannya. Misal ini di tanggal 11 itu terjadi pembelian Apple iPhone 14 berjumlah 1. Nah, itu terjadi pembelian untuk mengisi stok barang di perusahaan. Oke, misal sekarang selanjutnya di laporan penjualan hariannya. Nah, telah terjadi beberapa penjualan. Nah, misal ini tadi di tanggal 15 tuh. Tanggal 15 itu terjadi penjualan iPhone 11 dengan berjumlah 3. Jadi sudah stok seharusnya bisa berkurang 3 itu, seperti itu. Oke, ini sebagai bentuk laporan harian, dimana laporan harian itu untuk melihat apakah stok berkurang ataupun stok bertambah, kemudian berapa jumlah penjualan tertinggi di hari apa, penjualan tertinggi gitu, kemudian jenis barang apa yang memang sekarang sedang marak di pasaran, seperti itu. Ini sebagai bentuk dari laporan harian. Oke, sekarang kita lanjut ke laporan daripada bulanannya. Nah, laporan bulanan ini tuh mencakup keseluruhan per bulan dari hasil harian tadi. Nah, ini untuk laporan bulanannya. Tuh, kita melihat di bulan pertama, di bulan 1, bulan Januari 2025 terjadi pembelian. Pembelian di sini tuh lumayan cukup gitu. Pembelian Apple iPhone 14 pembelian 7 dan penjualan iPhone 11 dengan jumlah barang 11. Nah, mungkin kalau dilihat di sini bagian dari perusahaan gitu kurang dalam hal melihat situasi kondisi pasar gitu, yang dimana di bulan Januari ini seharusnya untuk pembelian itu tuh mungkin lebih ditingkatkan di iPhone 11 gitu dibanding iPhone 14, karena di sini iPhone 11 itu lebih laris di bulan Januari gitu, seperti itu. Nah, ini dilanjut di bulan-bulan selanjutnya itu beberapa laporan bulanan. Nah, laporan bulanan ini itu untuk melihat bahwa di setiap bulannya itu mengalami perubahan pangsa pasar gitu, perubahan barang-barang yang memang lagi naik-naiknya di pasaran, seperti itu. Untuk di halaman sistem informasi penjualan ini. Oke, untuk bagian activity, backup dan restore itu saya tidak membuatnya. Oke, sekarang kita coba untuk login. Oke, apakah Anda yakin logo dari sistem? Kita klik Oke, ini paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.